Pemirsa, dua prajurit perdamaian PBB di Lebanon asal Indonesia kembali gugur dalam serangan di wilayah Bani Hayan Senin kemarin. Artinya sudah ada 3 prajurit TNI gugur menyusul eskalasi konflik di Lebanon Selatan antara Zionis Israel dan juga kelompok Hizbullah. Lantas sejauh apa konflik di Lebanon Selatan memengaruhi keamanan pasukan perdamaian khususnya dari Indonesia? Tingginya tensi di Lebanon Selatan pun berimbas pada pasukan perdamaian PBB UNIFIL asal Indonesia di Lebanon. Mereka diserang proyektil di sekitar Atsir al-Husair. 1 prajurit dinyatakan gugur dan 3 lainnya terluka. Namun tragedi tak berhenti. 2 orang prajurit TNI kembali gugur dalam sebuah serangan di Bani Hayan, Lebanon pada Senin kemarin. Total sudah ada 3 prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL gugur imbas panasnya eskalasi di Lebanon Selatan. Pemerintah Indonesia pun mengecam keras serangan tersebut. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, kemudian juga mengecam keras insiden ini. Kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit kita yang gugur, memberikan yang terbaik bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia. Pemerintah meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk menemukan asal dari serangan yang dianggap sebagai kejahatan perang dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. UNIFIL memiliki sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari berbagai negara. Sekitar 1.200 personel UNIFIL merupakan prajurit TNI. Pimpinan MPR mengutuk dengan keras tindakan serangan biadab Zionis Israel terhadap pasukan perdamaian dari Indonesia. Akibat serangan tersebut, 3 prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas perdamaian di Lebanon Selatan. Kemarin kita dikagetkan dengan berita yang mengagetkan tentang gugurnya 3 prajurit TNI putra terbaik kita yang sedang menjalankan tugas konstitusi, yakni melaksanakan misi perdamaian dunia di Lebanon Selatan. Mereka yang gugur pada tanggal 29 Maret terkena proyektil akibat dari serangan brutal Israel adalah Raka Farizal Ramdan, gugur pada tanggal 29 Maret. Kemudian disusul oleh Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, serta Sertu Muhammad Nur Ikhwan, gugur pada tanggal 30 Maret karena kendaraan konvoi yang meledak akibat serangan Israel. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan 732 anggota majelis mengutuk dengan keras tindakan Israel yang sangat biadab terhadap putra-putra terbaik kita yang sedang menjalankan misi perdamaian yang merupakan tugas dan tanggung jawab konstitusi dalam menjaga perdamaian di Lebanon Selatan. Sesuai dengan mandat PBB, mereka bertugas di sana atas mandat Dewan Keamanan PBB. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bela sungkawa atas insiden gugurnya 3 prajurit TNI di Lebanon. Prasetyo meminta otoritas melakukan investigasi dalam insiden tersebut. Berkenaan dengan berita gugurnya 3 prajurit TNI kita yang sedang menjalankan tugas sebagai anggota penjaga perdamaian di Lebanon,
mewakili Bapak Presiden, tentunya kami pemerintah menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya, dan melalui Menteri Luar Negeri juga kemarin pemerintah telah menyampaikan sikap termasuk menyayangkan kejadian ini, sekaligus meminta kepada otoritas-otoritas terkait untuk melakukan investigasi. Kami juga sebagai Mensesnek telah berkoordinasi dengan Menteri Pertahanan, dengan Kementerian Luar Negeri, termasuk dengan Panglima TNI, dalam hal melakukan upaya yang terbaik untuk pemulangan jenazah ketiga prajurit yang gugur, sekaligus memberikan briefing kepada seluruh pasukan dan prajurit yang masih bertugas di lapangan untuk meningkatkan kewaspadaan. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon. Informasi tersebut akan kami sampaikan untuk Anda usai jeda berikut ini. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti keluarga Praka Farizal Ramadan, prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas mulia dalam misi perdamaian di Lebanon. Semasa hidup, sang ibu mengenang putranya sering berkomunikasi dan menceritakan misi perdamaian di Lebanon. Suasana duka menyelimuti keluarga Praka Farizal Ramadoni, prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas mulia dalam misi perdamaian di Lebanon. Deretan karangan bunga memenuhi rumah orang tua almarhum di Ledro Sidorejo, Lendah Kulon Progo. Farizal merupakan anak kedua dari pasangan Senam dan Supina. Sejak menjadi TNI, almarhum telah ditempatkan di Aceh dan sesekali pulang ke kampung halaman. Di tengah isak tangis, sang ibu mengungkapkan bahwa putra tercintanya sering menjalin komunikasi di sela waktu tugasnya di Lebanon. Praka Farizal dikenal sebagai sosok yang berbakti dan sangat merindukan masakan rumah. Kalau selama di Lebanon sering video call, sering komunikasi nggak? Iya, setiap hari. Kalau malamnya sini, sana siang, setiap hari video call sama saya, sama bapaknya bersambungan itu di Aceh. Ada komunikasinya seperti apa Bu di sana? Suasana di sana mungkin pernah ceritakan seperti Iya. aman-aman saja atau Di akhir-akhir ini kan agak darurat kan, Mas. Setiap saat masuk ke bunker berapa jam, nanti kalau aman keluar. Rencananya, jenazah akan dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa dan pengabdiannya bagi perdamaian dunia. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Suasana duka juga terasa di kediaman keluarga Sertu Muhammad Nur Ikhwan, warga Magelang, Jawa Tengah, salah satu dari 3 anggota TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Beginilah suasana rumah duka almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan yang berada di Desa Dayangan, Merto Yudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Keluarga dan tetangga berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Segala persiapan pun telah dilakukan untuk menyambut kedatangan jenazah ke tempat kelahirannya. Almarhum Sertu Muhammad Nur Ikhwan merupakan satu dari 3 personil pasukan perdamaian PBB Satgas Kontingen Garuda Unifil yang gugur di Lebanon. Ia merupakan anak sulung dari 2 bersaudara yang terlahir dari pasangan almarhum Isyadi dan juga Zenia. Ia juga meninggalkan seorang istri dan anak yang kemudian ini diketahui berumur 7 bulan. Menurut tetangga, almarhum dikenal pribadi yang baik dan suka bergaul. Rencananya jenazah almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum di dusun setempat.